Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pak Sumianto sebagai pengampu dosen Mekanika Fluida. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengerjakan soal nomor 3, yaitu simulasi mekanika fluida atau fluida dinamis yang saya terapkan. Di sini sebelum mulai itu, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Putra dari kelas B, Mekanika Fluida dari kelas B2. Pengampu dosen pengampu oleh Pak Sugianto. Di sini nomor 3 saya adalah mengenai lattice Boltzmann. Mungkin di sini akan saya jelaskan dulu apa itu lattice Boltzmann dan apa hubungannya dengan mekanika fluida seperti itu ya. Di sini mungkin kita udah tahu beberapa eh, persamaan mekanika fluida, apalagi untuk mekanika fluida yang dinamis seperti Navier-Stokes. Sebenarnya Navier-Stokes ini tidak hanya untuk dinamis, namun juga untuk statis seperti itu. Nah, di sini ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai persamaan Navier-Stokes. Merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan perilaku aliran fluida dalam mekanika fluida. Nah, umumnya ini persamaan Navier-Stokes dalam bentuk konservasi massa dan momentum adalah sebagai berikut. Nah, di sini Navier-Stokes ini masih seperti yang saya katakan atau yang saya tampilkan pada nomor 2 atau soal video nomor 2 itu bahwa Navier-Stokes ini masih menganut persamaan konservasi massa dan tentunya akan menganut juga persamaan konservasi energi dan tentunya akan menganut persamaan konservasi momentum. Seperti itu. Ini adalah mungkin secara sederhana konservasi konservasi massa itu yang debit yang masuk atau massa yang masuk atau fluida dari massa yang masuk itu sama dengan massa atau fluida yang keluar seperti itu. Sehingga di sini untuk persamaan umum konservasi massa atau kontinuitasnya adalah seperti ini. Delta rho, do rho per d do t plus nabla rho u. Ini u di sini adalah kecepatan atau vektor kecepatan dari fluida tersebut mengalirnya seperti itu sama dengan nol. Lalu persamaan konservasi momentum bisa kita lihat di sini. Ada di sini ada tau. Tau ini adalah eh, tensor dengan viskos yang di sini sangat bergantung dengan kinematik kinematik viscosity atau viskositas kinematik seperti itu. Dan di sini ada rho G. Otomatis di sini nanti akan ada kaitannya dengan potensial eh, lebih ke hidrostatis gitu ya. Karena mungkin ini fluida, sehingga masih tergantung dengan hidrostatis dan nanti mungkin akan kalau ini applied, kalau ini applied atau tidak terisolasi dan masih tergantung dengan gravitasi, otomatis akan tergantung pula dengan altitude atau ketinggian seperti itu. Lalu, pengembangan dalam lattice Boltzmann simulasi. Nah, lattice Boltzmann simulasi ini mendiskritisasi ruang atau domain kontinu dibagi menjadi sel-sel diskrit dalam jaringan kartesian. Sehingga keadaan mikrodinamik dalam setiap sel dijelaskan oleh distribusi probabilitas partikel diskrit. Nah, untuk lattice Boltzmann equation itu atau LBE merupakan persamaan Boltzmann diskritisasi digunakan untuk menggambarkan evolusi distribusi probabilitas partikel dalam ruang dan waktu. Persamaan ini diubah untuk mempertahankan sifat fisik yang diinginkan seperti kekekalan massa dan momentum, lalu ada keterhubungan dengan Navier-Stokes. Dengan mengambil batasan kontinu pada distribusi probabilitas partikel dalam kondisi keseimbangan dan menggunakan teori Chapman-Enskog, dapat ditunjukkan bahwa LBE konvergen ke persamaan Navier-Stokes dalam batas kontinu. Lalu terdapat juga metode BGK atau Badnagar Cross Group dalam lattice Boltzmann yang merupakan untuk memperbarui distribusi probabilitas partikel, ini melibatkan operasi kolisi antara distribusi aktual dan distribusi keseimbangan yang diatur oleh waktu relaksasi. Dan ini biasanya akan muncul ketika nanti waktu akan muncul ketika nanti waktu komputasi seperti itu. Karena kita menggunakan di sini mungkin teman-teman mungkin atau Pak Sugi sendiri sudah tahu mengenai CFD atau Computational Fluid Dynamics. Nah, di sini lattice Boltzmann ini menggunakan
metode seperti itu, CFD. Jadi mungkin ada beberapa metode seperti neural atau mungkin machine learning. Nah, di sini saya menggunakan CFD karena ini yang saya tahu seperti itu. Lalu pembentukan kecepatan makroskopik dan kepadatan Frida dihitung dan distribusi probabilitas partikel menggunakan hubungan linier yang sesuai dengan hukum kekekalan massa dan momentum. Lalu di sini dari sini kita memodelkan persamaan Fluid sendiri. Mungkin dari fisiknya ya, simulasi lattice Boltzmann ini mensimulasikan aliran fluida yang tak dapat dikompresi, sehingga di sekitar sebuah silinder, dan di sini nanti ada silinder, silinder mungkin di sini nanti tidak silinder, namun bentuknya bola. Jadi alasnya silinder dalam bentuk dua dimensi, sehingga aliran fluida dijelaskan oleh persamaan Navier-Stokes yang merupakan persamaan dasar dalam mekanika fluida yang saya jelaskan tadi. Di sini saya juga sudah cover di eh, soal nomor 2, soal nomor 2 di video nomor 2 tentang Navier-Stokes dan juga terdapat juga yang incompressible atau dan juga yang dikompresi seperti itu. Mungkin saja kita langsung saja ya ke dalam proses codingannya. Di sini saya telah membuatkan membuatkan mungkin perkenalan dulu. Nah, menggunakan metode Lattice-Boltzmann, program ini menyelesaikan persamaan Navier-Stokes yang tak dapat dikompresi, sehingga ini incompressible. Skenario-nya adalah aliran di sekitar sebuah silinder dalam dua dimensi yang menghasilkan pola pusaran von Karman. Nah, di sini ada fluida yang mengalir dari daerah sini menuju sini, tapi di sini terdapat silinder dalam dua dimensi. Jadi di sini silinder dalam dua dimensi dan di sini terdapat dinding-dinding tertentu. Nah, ini di sini profil aliran inflow seragam dengan hanya kecepatan horizontal di atas kiri, di batas kiri. Jadi di sini kecepatannya itu seragam, jadi homogen kecepatannya. Untuk yang pertama, lalu batas outflow di kanan, di sini batas outflow-nya, lalu batas atas dan bawah terhubung oleh periodik. Nah, lingkaran di tengah mewakili irisan dari silinder tiga dimensi menggunakan kondisi batas no slip atau di sini tidak ada selip seperti itu. Pada awalnya, fluida tidak diam dan memiliki profil kecepatan horizontal di satu domain. Sehingga di seluruh domainnya dia akan memiliki kecepatan. Karena kita tahu bahwa fluida itu akan menekan ke segala arah, gitu ya. Untuk benar-benar lebih tepat, LBM mempertimbangkan atau uh, lattice Boltzmann model mempertimbangkan persamaan Navier-Stokes yang dapat dikompresi. Sehingga di sini pendekatannya itu untuk Navier-Stokes yang dapat dikompresi. Padahal sebenarnya ini adalah kondisi yang sebenarnya awalnya tidak dapat dikompresi, namun digunakan pendekatan yang dapat dikompresi untuk mendapatkan simulasi yang lebih nyata, lebih real. Ini juga dapat dilihat dari fakta bahwa kita memiliki kerapatan makroskopis yang berubah dari seluruh domain dan bahwa kita secara aktif menggunakan dalam perhitungan, namun kecepatan aliran kita berada di batasan Mach 0,3 yang menghasilkan fluktuasi kecil kerapatan yang sangat kecil. Oleh karena itu, fluida berperilaku hampir tak dapat dikompresi. Lalu strategi solusi ya. Di sini karena tadi sudah saya jelaskan bahwa LBM atau LBC, Lattice Boltzmann Computational ini menerapkan kondisi diskretisasi domain sehingga di sini akan menjadi jaringan kartesian. Setiap titik grid terkait dengan sembilan kecepatan diskrit dan dua kecepatan makroskopis kemudian diiterasi dalam waktu. Jadi nanti akan diiterasi dalam waktu. Nah, dan juga ada dalam plan atau ruang dua dimensi 2D seperti itu. Sehingga kecepatannya ada dua kecepatan makroskopis, yaitu kecepatan makroskopis yang mengarah ke atas atau ke bawah ke X atau ke Y dan atau sebaliknya. Ataupun yang mengarah eh, planar seperti itu. Lalu terapkan kondisi batas outflow di batas kanan. Nah, di batas kanan itu diberikan batas outflow. Lalu untuk hitung kuantitas makroskopis, kerapatan dan kecepatan. Lalu di sini kita menghitung
kuantitas makroskopisnya, kerapatan dan kecepatan atau densitas di sini rho-nya. Lalu terapkan profil info dengan kondisi batas Z0 U per Dirichlet. Di sini menggunakan persamaan Dirichlet di batas kiri ya. Lalu hitung kecepatan keseimbangan diskrit. Lakukan angka collision sesuai dengan BKG Badnagar Gross Group. Lalu terapkan kondisi batas bounce back pada jaringan silinder. Di sini koalisinya itu eh, digunakan untuk setiap langkah waktu ya. Jadi di sini untuk distribusi probabilitas partikel aktual dan distribusi probabilitas partikel yang diharapkan dalam kondisi keseimbangan. Operasi ini dilakukan dengan tingkat relaksasi tersebut. Di sini kita menggunakan persamaan kekalahan massa rho sama dengan sigma sigma i Fi. Di sini Fi adalah distribusi probabilitas partikel pada arah ke i. Lalu dua persamaan kekalahan momentum yaitu U sama dengan 1/rho. 1/rho. Lalu kita gunakan persamaan kekalahan kontinuitas massa yaitu sigma i Fi. Tapi di sini kita cari juga dengan C1 dengan Ci adalah kecepatan diskrit pada arah ke i. Lalu kita untuk persamaan keseimbangan yaitu untuk Fi untuk X atau equality perseimbangan sama dengan rho omega i dalam dikalikan 1 + 3 Ci dikali U plus 9/2 Ci kali U pangkat 2 dikurangi 3/2 untuk eh, besaran U atau normalisasi dari U. Dengan omega i adalah bobot lattice, U adalah vektor kecepatan fluida, dan rho, rho adalah kepadatan fluida atau densitas fluida. Lalu ada operasi koalisi sendiri adalah Fi. Fi itu menuju ke Fi sama dengan Fi dikurangi 1/tau. Atau di sini telah saya katakan tadi. Jadi bergantung dengan viskositas, ini adalah kelembaban viskositas gitu ya. Dikalikan Fi minus Fi equation atau equality atau Fi keseimbangan. Dengan T adalah waktu relaksasi. Di sini waktu relaksasinya itu eh, direpresentasikan oleh viskositas mungkin ya. Lalu mari kita langsung saja untuk membuat import matplotlib plot SPLT, lalu import. Di sini saya akan mengimport dulu eh, library yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan matplotlib pyplot, selalu menggunakan NumPy. Lalu dari matplotlib saya akan mengekstrak juga fungsi animasinya, lalu mengimport dari fun animation. Lalu di sini saya akan ini saya juga mengimport dari sebenarnya saya mengimport dari HTML karena eh, saya menggunakan Google Colab, dan ini tidak besar batch-nya atau prosesinya, sehingga saya perlu untuk menggunakan import ke HTML. Dan from HTML ini agar tertampil di halaman webpage ini sehingga saya bisa menampilkan. Lalu kita langsung simulasi. Saya akan menjelaskan 400. Di sini saya akan menggunakan 400 resolusinya. Lalu
Lalu untuk Y-nya 100. Di sini untuk row-nya. Sebenarnya saya sudah memiliki, sehingga mungkin saya akan langsung saja ya. Hmm. Yang di sini akan saya jelaskan sedikitnya. Di sini kita yang pertama itu otomatis saya akan eh, me- mendefinisikan simulasi parameter simulasinya terlebih dahulu. Maaf, maaf, ada yang salah. Nah, di sini saya akan pertama itu mensimulasikan parameter atau mendefinisikan parameter untuk simulasi. Di sini ada nx, di sini nx itu adalah pergerakannya ke arah x, lalu ada ny ini pergerakannya ke arah y. Atau di sini bukan pergerakan, namun resolusi atau jumlah jumlah matriks. Lalu ada row 100 besarnya, tau time step-nya itu 0,6, lalu ada nt 400 4000. Saya menggunakan 4000 ini sangat besar, tapi saya menggunakan besar ini karena biar agar lebih baik. Karena ini sangat memakan waktu lama, mungkin saya akan menggunakan yang lebih baik. Mungkin di sini akan saya tambah yang lebih baik. Lalu di sini saya akan putar ulang dan saya akan menjelaskan di sini. Di sini saya akan biarkan untuk memutar ulang di sini dan saya akan menjelaskan mengenai hasil ini. Nah, di sini otomatis saya di sini langsung menggunakan lattice speed atau weights. Di sini NL sama dengan 9. Nah, di sini saya menggunakan ini array juga weights-nya dengan F-nya non. Nah, ini F-nya untuk meneglect ini. Ini. Kalau initial condition yaitu FNP, once, NG, NX, NL. Jadi di sini matriksnya seperti ini. Lalu NP randomnya kita menggunakan top 2. Mass grid range, sum. Di sini untuk boundary silindernya, silindernya seperti ini. Ini kita membuat sendiri tengah seperti tadi yang di sini. Kita membuat ini. Nah, di sini ini kita membuat plan-nya ini, plan atau plan-nya di sini. Lalu kita prepare figur di sini. Nah, di sini saya prepare figurnya agar bisa ditampilkan. Lalu kita langsung beralih ke perhitungan. Di sini driftnya, lalu reflective boundaries. Reflective boundariesnya itu apa saja? Yaitu ini di sini, di sini dan di sini. Di sini reflective boundariesnya di sini seperti ini. Lalu calculate fluid variable variabelnya. Di sini UX, UY.
UX sama UIY tadi. Jadi saya setelah jelaskan yang ini. Nah, di sini ini U-nya di sini, UX, UY. Karena memang ini memiliki milik dua. Di sini dua dimensi ya kan. Lalu untuk calculate fluid variable di sini sudah untuk mengkalkulasi variabel fluida seperti rho, lalu ada kecepatan. Kecepatannya ini dalam dua arah atau dalam dua komponen vektor. Lalu ada ini collision, apa ya collision yang tadi saya sebutkan, rho dikali omega. Nah, omega ini adalah ini bobot lattice. Dengan rho adalah kecepatan fluida atau kecepatan kerapatan kerapatan fluida atau densitasnya. Lalu di sini kita telah mencapai apply boundary. Di sini boundary-nya silinder. Lalu di sini juga masih silinder. Di sini untuk lalu kita menggunakan plot frames and force untuk pandangan internet 10. Di sini saya menampilkan ini mengconvert agar menjadi tampilan animasi dan bisa ditampilkan di uh, web page ini. Sehingga mungkin saya akan run juga. Oke, minute session in title. Title gitu. Oke. Sebenarnya saya mengalami ah saya paksa berhenti. Oke, baiklah ini akan memakan waktu yang sangat lama. Saya akan mengurai ini. Di sini mungkin akan sangat lama karena emang ini sungguh lama. Baik. Sebenarnya daripada menunggu lama, saya sebenarnya awalnya itu sudah membuat beberapa ini mungkin yang biasa.
Saya akan Oke, oke kan. Saya harus menunggu yang lain terlebih dahulu karena ini emang lama. Ini pasti jauh lebih lama karena saya menggunakan iterasi 4000. Saya menggunakan iterasi 40.000. Yang selat. Ini di sini. Saya menggunakan 4000. Mungkin ini saya akan jadi ini yang saya terminate dulu karena saya akan terminate dulu. Saya mau nunggu ini saja karena ini lebih mungkin lebih bagus. Lalu kita enable ini, mosquito ini, bagus. Oh, sebentar. Hmm. Ini adalah gambaran awalnya. Jadi di sini kita mulai terlebih dahulu. Dan bisa dilihat mulai berubah. Di sini dia menyebar, lidahnya menyebar, menyebar. Bisa dilihat dia menyebar. Lidahnya menyebar bisa kita lihat. Di sini memang besar. Dan kita bisa lihat di sini dia mengalami pergerakan flow turbulen, bukan laminar di sini, karena dia di sini ada kohesi. Sebenarnya ini memiliki kohesi dan atau mungkin bukan kohesi, namun viskositasnya. Fluid ini memiliki viskositas dan viskositas ini membuat dia itu bergesek atau bergesekan dengan permukaan permukaan silinder ini, sehingga dia akan ada tertahan sedikit. Lalu dia akan
lalu dia juga tertarik 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 ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu dia akan ini, lalu dia akan ke sana ketika lebih banyak, dan biasanya memperlambat. Di sini lambat. Nah, kita bisa lihat pergerakannya, alirannya. Untuk yang ini memang lama, jadi di sini akan selesai. Ini, ini hasil akhirnya, figure size 640, paling 180. Ya akan ke sini. Karena ini. Dan kita bisa lihat bahwa ini seperti zigzag. Jadi dia juga sebenarnya juga masih sangat masih mengapply konservatif atau konservasi massa dan juga konservasi konservasi dari energi dan juga momentum itu sendiri. Sehingga kalau momentum itu dia kan seperti ini. Di sini airnya banyak. Ketika dia tiba di sini, yang di sini akan cepat, tapi di sini lambat. Sehingga ketika di sini cepat, otomatis P-nya itu kecil. Di sini pula. Enggak, di sini dia akan mempercepat, mempercepat, dan di sini dia akan melambat. Dan di sini dia ketika dia melambat, ada dorongan ke sana, ada pressure ke sana. Seperti itu di sini. Ke sana sedikit. Kita kan masih menunggu prosesi ini ya cepat selesai karena ini memang lama. Tadi yang 4.000 juga lama kan. Ini saya menggunakan interaksi sebanyak 40.000. Jadi bisa dibayangkan seberapa lama. Eh, Sebenarnya memang lebih baik saya gunakan juga sebagai, oh udah jadi. Oke baik. Mungkin saya akan multitasking ke soal kedua. Soal pertama sebenarnya. Nah, saya menggunakan ini soal ini kan uh, stop share. Stop share. Ini saya akan menyicil untuk nomor tiga itu sendiri. Nomor satu, karena itu banyak.
Saya share screen kembali. Nah, di sini ada nomor satu. Di sini saya akan di sini bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Lalu di sini saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada ChatGPT. Di sini saya akan mengatur ChatGPT sebagai Anda adalah asisten saya maaf ya, yang memiliki pemahaman dalam mengenai intelligence dan dan itu. Baik, mari kita mulai saja. Pertanyaan adalah bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Di sini ChatGPT menjawab. Secara tradisional, istilah fluida digunakan untuk merujuk pada zat-zat yang dapat mengalir atau mengalami deformasi kontinu saat dikenakan gaya geser, bahkan dengan kekuatan yang sangat kecil sekalipun. Meskipun gas dan cairan adalah contoh paling umum dari fluida, ada benda lain yang juga dapat dikelompokkan sebagai fluida tergantung pada konteksnya. Dalam fisika, terdapat beberapa jenis fluida yang tidak terbatas pada gas dan cairan, di antaranya plasma, bahan granula, dan juga lendir. Di sini atau jet, bahan granula. Bahan granula terdiri dari partikel-partikel padat yang besar seperti butiran pasir, kacang-kacangan, atau biji-bijian. Meskipun mereka tidak memiliki aliran seperti cairan, mereka dapat menunjukkan perilaku mirip fluida. Misalnya pasir yang ditemukan dalam. Nah, di sini, jadi meskipun gas dan cairan adalah contoh paling umum dari fluida, ada beberapa jenis materi yang lainnya dapat dikelompokkan sebagai fluida tergantung pada sifat-sifat alirannya. Wow, ini pernyataan sangat bold ya, sangat berani karena kemarin-kemarin itu saya menjelaskan bahwa pasir sekecil itu tidak dianggap sebagai fluida. Nah, di sini terdapat sedikit kesalahan. Maksud atas kebanggaan sebelumnya, ada baiknya saya memberikan klarifikasi lebih lanjut. Meskipun pasir dan bahan granul dapat menunjukkan perilaku yang mirip dengan fluida dan beberapa situasi. Di sini sebenarnya pasir granula dan zat padat yang memiliki berukuran sangat kecil dan banyak itu tidak dapat dikatakan sebagai nomor dua. Jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat serat optik? Nah, di sini kita menuju pada dualitas gelombang partikel. Dalam konteks mekanika fluida klasik, definisi fluida biasanya mencakup zat-zat seperti gas, cairan, yang mengalir dan secara makroskopis. Namun untuk fenomena seperti aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik, mekanika fluida tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Sehingga untuk elektron dalam kawat, kita lebih cenderung menggunakan prinsip-prinsip elektromagnetik dan teori kuantum mekanika untuk menjelaskan perilaku ini. Dalam hal ini, hukum-hukum seperti hukum Ohm dan persamaan gerak elektron
dalam pengedaran listrik diterapkan. Sedangkan untuk aliran cahaya dalam sel optik kita memperhatikan prinsip-prinsip optika geometris dan juga optika fisika. Prinsip-prinsip seperti hukum pembiasan total dalam sel optik, dan teori gelombang elektromagnetik digunakan untuk memahami perilaku aliran cahaya dalam sel optik. Jadi sementara kita menggunakan istilah aliran untuk mendeskripsikan pergerakan elektron dalam kawat dan cahaya dalam sel optik, cara mereka mengalir jauh berbeda dari aliran dalam mekanika fluida klasik. Oleh karena itu, mekanika fluida tidak dapat diberikan penjelasan yang tepat untuk fenomena ini. Sehingga di sini kesimpulannya adalah elektron, cahaya, karena mereka sangat kecil dan mereka bergerak pun bisa dengan sangat cepat. Bahkan cahaya itu sendiri bergerak dengan cepat cahaya, yaitu 8 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi itu sangat tepat, sangat cepat. Sementara kita menggunakan fluida yang mereka bergerak dengan cukup ya biasa normal, dengan alamiah gitu. Dan itu akan mengakibatkan jika gerakannya lambat, terus ada gangguan, akan terjadi turbulensi. Tapi kalau bisa cepat dan tidak ada gangguan, tidak ada yang mereflek dari video tersebut, maka tidak tidak akan terjadi. Maka dia akan laminar seperti itu. Lalu untuk nomor dua, nomor tiga, sampai skala seberapa kecil atau besar mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nah ini seberapa besar tuh tadi ya kan granula itu kan kecil, kecil banget. Tapi tidak bisa karena kurang kecil. Untuk sementara elektron dia sangat kecil sekali, bahkan sangat kecil itu. Namun masih tidak bisa diterapkan, uh, mekanika fluida belum bisa diterapkan di dalam pergerakan elektron dan juga pergerakan gelombang cahaya. Mekanika fluida merupakan cabang ilmu yang dapat diterapkan pada berbagai skala, mulai dari skala makroskopik, sini masih sangat lama maaf, makroskopik, mesoskopis, mikroskopis, dan juga nanoskopis. Di sini berukuran nano. Sementara eh, elektron sendiri berukuran 10 pangkat minus 19. Berarti sangat beda jauh ya. Sangat beda jauh. Di sini nanoskopis itu 10 pangkat minus 9. Sementara elektron itu berukuran jauh lebih kecil dari, berarti di sini tidak bisa. Lurus ya, lurus ya. Namun di sini dia akan bisa bekerja pada ukuran yang makroskopis. Sehingga untuk granula-granula seperti itu tidak bisa dimasukkan dalam sini karena mereka terlalu besar dan sebenarnya tidak terlalu meresemblance dari behavior dari fluida itu sendiri sehingga tidak bisa. Lalu pertanyaan nomor dua, di pertanyaan saya sendiri. Nah, di sini ya, di sini bila pasir yang secara sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang tidak bisa disebut fluida, apakah elektron yang partikelnya lebih kecil bahkan dari partikel air bisa dianggap sebagai fluida? Nah, di sini jawabnya tidak. Tidak. Eh, Mungkin fluidanya dalam konteks yang lain, namun untuk mekanika fluida sendiri tidak apply di dalam elektron dan juga cahaya. Bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti infinite element dan metode komutasi fluida dinamik bisa diterapkan? Jawabannya apa? Tidak. Saya berhipotesis bahwa jawabannya tidak. Tapi mari kita, kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak. Oh, stop. Nah, nah, di sini akan mengulangi kembali apa yang dikatakan sebelumnya.
Di sini beberapa konteks teater dapat menunjukkan perilaku yang serupa dengan tidak. Nah, di sini beberapa kasus ya. Namun perlu diperhatikan bahwa elektron adalah partikel bermuatan yang tunduk pada hukum-hukum elektromagnetik dan teori-teori kuantum, bukan hanya mekanika fluida klasik. Dalam beberapa kasus, kita bisa menggunakan analogi mekanika fluida untuk memahami aliran elektron dalam kawat atau perangkat semikonduktor. Misalnya kita bisa menggunakan konsep aliran arus dan resistansi listrik untuk memodelkan aliran elektron dalam kawat menggunakan analogi dan dengan aliran fluida dalam pipa. Di sini mungkin untuk muatan-muatan atau arus tinggi ya, tegangan tinggi ataupun tegangan menengah. Namun untuk memiliki caranya perilaku aliran elektron, kita membutuhkan teori-teori yang spesifik untuk elektrodinamika, semikonduktor, dan juga fisika kuantum. Ini termasuk hukum-hukum seperti hukum Ohm, teori medan elektromagnetik, dan juga prinsip-prinsip mekanika kuantum. Sementara itu, di sini seperti film metode komputasi dinamika, aplikabilitasnya tergantung pada skala dan sifat aliran yang diamati, seperti yang dikatakan tadi. Nah, untuk aliran fluida sekitar objek padat yang berukuran besar, metode CFD tradisional mungkin tidak cocok untuk memodelkannya karena skala yang terlalu kecil dan perhitungan yang rumit. Namun untuk fenomena di skala lebih besar seperti aliran mesin. Oke. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya. Lalu kita lanjut nomor ketiga. Oh, mari kita cek terlebih dahulu apakah sudah. Sepertinya belum. Ini sangat lama ya. Karena dia 10 kali lipatnya yang saya itu tadi. Jadi ya, seperti itu. Mari kita. Apa peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut? Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini yang yang saya simulasikan. Jadi ada kesamaan. Di sini lattice Boltzmann simulation ada kesamaan sedikit. Harusnya bisa. Oke. Hitungan medan kecepatan dan tekanan sangat penting dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu, seperti sayap pesawat atau kapal laut. Berikut adalah peran kunci dari kedua parameter tersebut. Lalu satu, medan kecepatan velocity field atau medan kecepatan menggambarkan distribusi kecepatan fluida di sekitar benda. Lalu informasi tentang medan kecepatan membantu kita memahami bagaimana fluida bergerak di sekitar benda dan mengidentifikasi pola aliran seperti aliran laminar atau turbulen. Pada aplikasi penerbangan, misalnya pemahaman tentang medan kecepatan sangat penting untuk mengevaluasi efisiensi aerodinamika secara pesawat dan untuk memprediksi gaya angkat dan hambatan yang dihasilkan oleh aliran udara di sekitar saya. Lalu pada kapal laut, medan kecepatan digunakan untuk memahami respon dinamik kapal terhadap gelombang laut dan untuk mengoptimalkan desain lambung kapal agar mengurangi resistensi hidrodinamis dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi bahan bakar. Yang nomor dua yaitu tekanan atau pressure. Tekanan fluida adalah gaya per unit luas yang diberikan oleh fluida terhadap permukaan benda. Distribusi tekanan memberikan informasi penting tentang distribusi gaya aerodinamik dan juga hidrodinamik yang diberikan oleh fluida terhadap permukaan benda. Lalu pada pesawat, distribusi tekanan di sepanjang menteri. Sepanjang permukaan atas dan bawah, sayap memberikan informasi tentang distribusi gaya, angka, dan hambatan yang dihasilkan oleh sayap. Dan kepada kapal laut, distribusi tekanan di sepanjang lambung kapal memberikan informasi tentang distribusi gaya hidrodinamika, termasuk gaya hambatan dan juga gaya angkat hidrodinamis. Dengan memahami kecepatan kecepatan dan tekanan ini, kita kita dapat melakukan analisis yang mendalam tentang performa aerodinamika atau hidrodinamik. Gitu. Lalu selanjutnya, bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan.
Di sini mungkin akan ini ya aliran stocks, tapi tidak tahu. Mari kita cek. Nah, di sini. Hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli adalah dua konsep penting dalam menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan. Nah, hukum kontinuitas menyatakan bahwa laju aliran massa fluida harus konsisten dalam sebuah pipa yang tidak bocor jika tidak ada sumber atau penyerapan massa di dalam sistem. Lalu secara matematis, hukum di sini maksudnya adalah pipa tidak akan bocor atau tidak akan ada sumber atau penyerapan massa di dalam sistem. Kalau tidak ada, memang tidak ada yang bocor atau memang ditambah suntikan cairan gitu ya. Lalu secara matematis, hukum kontinuitas dapat dinyatakan sebagai A1, A1 atau luas penampang, satu V1 atau kecepatan fluida, sedangkan A2, V2. Mana A adalah luas penampang pipa dan nah, dengan kata lain, jika penampang pipa menyempit, kecepatan aliran fluida akan meningkat. Dan sebaliknya, jika penampang pipa melebar, kecepatan aliran fluida akan menurun. Dalam sistem perpipaan, hukum kontinuitas membantu kita memahami bagaimana perubahan ukuran pipa mempengaruhi kecepatan aliran dan laju dari aliran fluida dalam sistem. Lalu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa total energi per unit massa dalam aliran fluida adalah konstan di sepanjang aliran. Di sini konstan seperti kontinuitas ya. Jika tidak ada kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem, ingat lagi, konservasi lagi. Dan jika tidak ada kehilangan energi karena gesekan, konservasi lagi. Oke, hukum penulis sering dinyatakan sebagai P1 sama dengan P1 plus setengah omega V1 kuadrat. Nah, di sini ini di dalam energi seperti apa? Ya, benar. Seperti energi kinetik. Lalu di sini juga seperti energi potensial yang berhubungan dengan gravitasi dan juga altitude-nya. Jadi sama. Di mana P adalah tekanan, Rho adalah serapan fluida, P adalah kecepatan aliran, dan G adalah percepatan gravitasi, dan juga H adalah ketinggian atau altitude. Hukum Bernoulli menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan juga ketinggian dalam aliran fluida. Ketika fluida bergerak dalam pipa yang tidak bocor, tekanan statik, kinetik, dan potensial berubah seiring dengan perubahan kecepatan aliran dan perubahan ketinggian. Dan kecepatan aliran ini dari sini ya. Kita tahu dari sini kecepatannya itu berapa berubah bila luas penampangnya juga berubah. Jadi di sini pipanya tidak homogen. Jadi ya di sini sangat berhubungan. Lah, di sini kan ada geometri pipa dan ketinggian. Geometri, perubahan ketinggian dan juga geometri pipa. Jelas ya? Lalu bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluid di sepanjang permukaan solid. Nah, di sini boundary layer yang saya gunakan dalam simulasi saya. Ya kan? Di sini sangat sama dan ini masih belum. Lalu distribusi kecepatan saat aliran fluida mengalir di sepanjang permukaan solid. Gesekan antara fluida dan permukaan solid menyebabkan lapisan kecepatan nol di permukaan solid. Dan di sini, gesekan ya. Dan gesekan ini biasanya tergantung pada viskositas fluida itu sendiri dan juga kelembabannya atau tau. Sebentar. Sebenarnya saya harus mengeram kembali beberapa agar ini karena ini sangat lama ya penutup. Hmm.
Masih tunggu. Mari kita tunggu. Oke, di sini distribusi kecepatan. Bandar layar adalah lapisan tipis dari fluida yang melekat pada permukaan solid di mana perubahan kecepatan dan tekanan secara signifikan terjadi. Fenomena ini mempengaruhi distribusi tekanan dan juga kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid dengan cara berikut. Distribusi kecepatan, saat aliran fluida mengalir di sepanjang permukaan solid, gesekan antara fluida dan permukaan solid menyebabkan lapisan kecepatan nol di permukaan solid. Ketika fluida melewati lapisan boundary, kecepatan meningkat secara bertahap dari nol di permukaan solid hingga mencapai kecepatan aliran bebas. Oleh karena itu, boundary layar menghasilkan distribusi kecepatan yang gradien di sepanjang permukaan solid di mana kecepatan maksimum terjadi di lapisan aliran bebas, sementara kecepatan lebih rendah terjadi di dalam boundary layer karena ada gesekan. Wah, astaga. Oh, nggak jadi. Ya. Lalu distribusi tekanan sendiri. Distribusi tekanan dalam aliran fluida dipengaruhi oleh gradien kecepatan dalam boundary layer. Pada umumnya, tekanan di dalam boundary layer lebih tinggi daripada di luar boundary layer karena adanya gesekan antara fluida dan permukaan solid. Nah, di sini. Tekanan statik di dalam boundary layer cenderung lebih tinggi daripada di lapisan aliran bebas. Dan perbedaan tekanan ini menyebabkan adanya gaya gesekan yang bertanggung jawab atas perlawanan yang dialami oleh benda solid yang bergerak melalui fluida. Yang tadi ya, di sini. Ini, 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 di sini. Di sini dia akan besar. Oke. Lalu bagaimana pengaruh interaksi antara molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan? Bagaimana pengaruh pengaruh ini dimodelkan dalam simulasi aliran fluida? Ih, di sini viskositas adalah ukuran dari resistansi fluida terhadap perubahan bentuk atau pergerakan internal. Ya, kan? Ini sangat lama ya, 40.000 iterasi, jadi sangat lama. Oke, baiklah. Oke. Lalu, interaksi antara molekul dalam fluida menyebabkan viskositas di mana molekul saling berinteraksi saat bergerak, menghasilkan gesekan internal. Pada fluida dengan viskositas tinggi, molekul memiliki interaksi yang kuat dan sulit untuk mengalir satu sama lain, seperti pada minyak atau madu. Lalu model-model viskositas seperti model Newtonian dan atau non-Newtonian digunakan untuk memodelkan respons fluida terhadap gaya geser, di mana viskositas dapat bergantung pada tingkat geser dan waktu. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah energi per unit area yang dibutuhkan untuk memperpanjang atau memperkecil permukaan antara dua fase, seperti antara fase cairan dan udara. Interaksi ini atau interaksi molekul di permukaan terbuka yang menyebabkan tegangan permukaan di mana molekul di permukaan cairan lebih tertarik satu sama lain daripada dengan molekul di dalam cairan. Ini adalah seperti adesi dan kohesi. Pada cairan dengan tegangan permukaan tinggi seperti air, molekul di permukaan cairan cenderung membentuk struktur yang lebih teratur dan kuat. Lalu tegangan permukaan mempengaruhi berbagai fenomena seperti pembentukan tetesan, capillary action, dan juga stabilisasi gelembung. Lalu dalam simulasi Lalu dalam simulasi aliran fluida, pengaruh interaksi molekul pada viskositas dan juga tekanan permukaan dimodelkan melalui berbagai pendekatan. Misalnya, untuk viskositas, model-model seperti model Navier-Stokes, model Newtonian, atau model viskositas non-Newtonian dapat digunakan untuk memperkirakan respons fluida terhadap gaya geser. Sedangkan untuk tegangan permukaan, model-model yang mempertimbangkan sifat-sifat permukaan seperti modulus Young-Laplace digunakan untuk memperkirakan perubahan tegangan permukaan dalam berbagai kondisi aliran seperti itu. Lalu, tuh, pertanyaan selanjutnya.
Pada kondisi ekstrem seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum-hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrem ini? Pada kondisi ekstrim seperti temperatur tinggi dan tekanan tinggi, sifat-sifat fluida mungkin tidak akan lagi sepenuhnya mengikuti hukum mekanika fluida klasik di bawah kondisi ekstrim ini. Perubahan signifikan dalam sifat klasik dan perilaku fluida dapat terjadi, termasuk perubahan-perubahan dalam viskositas, kerawatan, kompresibilitas, dan juga interaksi molekuler. Dalam beberapa kasus, perilaku fluida di bawah kondisi ekstrim se-ekstrim mungkin lebih baik dimodelkan menggunakan teori fisika kuantum atau termodinamika yang lebih lanjut. Lalu beberapa modifikasinya. Untuk model fluida dikompresibel dalam kondisi tekanan tinggi, fluida mungkin menjadi lebih kompresibel daripada yang diharapkan dari model fluida yang di incompressible klasik. Oleh karena itu, model fluida dikompresibel digunakan untuk memperhitungkan perubahan volume fluida dengan perubahan tekanan. Lalu, model viskositas yang diperluas. Pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi, viskositas fluida mungkin tidak lagi mengikuti model Newtonian klasik. Model model viskositas yang lebih kompleks seperti model non-Newtonian atau model molekuler. Ini dari fluida di bawah kondisi ekstrim. Model transport panas pada kondisi temperatur tinggi, konduktivitas fluida dapat menjadi faktor yang sangat signifikan dalam transfer panas. Oleh karena itu, model-model transport panas yang mempertimbangkan konduktivitas termal dan konveksi fluida mungkin perlu dimasukkan dalam analisis aliran fluida. Lalu model termodinamika dalam beberapa kasus, perubahan dalam sifat-sifat fluida, prinsip termodinamika yang lebih luas, yang mencakup efek-efek seperti keterkaitan antara tekanan, volume, dan juga temperatur fluida. Lalu dalam rangka menganalisis aliran fluida di bawah kondisi ekstrim, model-model matematis yang lebih kompleks dan eksperimental yang lebih canggih seringkali diperlukan untuk memperhitungkan sifat-sifat yang berubah dengan perubahan temperatur dan tekanan. Lalu bagaimana faktor-faktor yang seperti geometri saluran, kecepatan aliran dan viskositas fluida mengaruhi jenis dan Oke, oke, baik. Di sini geometri saluran, bentuk dan ukuran saluran dapat mempengaruhi karakteristik aliran. Karena ya tadi ada gaya gesek, viskositas. Hingga biasanya yang lebih berkiri atau lebih rumit itu membentuk turbulensi. Lalu untuk kecepatan aliran yang rendah cenderung mendukung aliran laminar. Di mana lapisan fluida dapat tepat teratur dan mengalir dalam lapisan yang berlapis-lapis tanpa adanya gangguan yang signifikan. Lalu peningkatan kecepatan aliran dapat menyebabkan transisi dari aliran laminar ke turbulen saat kecepatan aliran meningkat. Gaya gesekan dan turbulensi menjadi lebih dominan dan lapisan fluida mulai bercampur secara acak. Ini dapat dibaca ya. Ini gesekan fenomena yang sebagai bilangan Reynolds. Dapat menyebabkan transisi dari aliran laminar ke turbulen. Berarti juga kecepatan dan aliran turun atau viskositas fluida meningkat, aliran mungkin kembali menjadi laminar. Jenis fluida terhadap perilaku di aliran dalam mekanikal fluida ya sangat jelas ya tadi.
Pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran. Nah, di sini massa jenis di sini biasanya karakteristik ya. Jadi konstanta kalau homogen apa fluida mempengaruhi perilaku aliran dalam beberapa cara. Fluida yang lebih padat cenderung memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalir secara turbulen dibandingkan dengan fluida yang kurang padat. Massa jenis juga mempengaruhi tekanan hidrostatik dalam fluida. Semakin padat fluida, maka semakin tinggi tekanan hidrostatiknya yang dapat mempengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada benda yang terendam dalam fluida ataupun pada struktur di dalam fluida. Lalu peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan dampaknya terhadap kestabilan aliran. Viskositas adalah ukuran dari ketahanan fluida terhadap perubahan perubahan bentuk atau pergerakan internal. Viskositas memainkan peran kunci dalam menentukan jenis aliran fluida yang telah dijelaskan tadi. Kalau viskositasnya besar, kemungkinan dia akan lebih ke arah aliran laminar. Nah, di sini. Lalu viskositas cenderung menjadi laminar karena efek. Nah, ya kan? Dalam hal kestabilan aliran, aliran laminar cenderung lebih stabil daripada aliran turbulen. Aliran turbulen seringkali tidak stabil dan dapat mengalami fluktuasi yang signifikan dalam kecepatan dan tekanan. Perbedaan antara aliran laminar dan turbulen serta transisi antara keduanya. Aliran laminar adalah aliran yang teratur dan terprediksi, di mana lapisan fluida mengalir dalam lapisan yang berlapis-lapis tanpa adanya gangguan yang signifikan. Untuk aliran turbulen adalah aliran yang tidak teratur dan kompleks, di mana lapisan fluida bercampur secara acak dan menghasilkan turbulensi. Dan transisi dari aliran laminar ke turbulen terjadi, nah, tadi udah saya bilang, yaitu bilangan Reynolds atau transformasi Reynolds ini. Lalu partikel apa? Partikel yang dapat digolongkan atau disebut sebagai fluida adalah zat-zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya. Secara tradisional, fluida terdiri dari dua jenis utama, gas dan cairan. Namun dalam beberapa konteks, material lain seperti suspensi, emulsi, dan bahkan bahan granula, yang tadi sudah saya jelaskan ya, tidak ya. Dan di sini sudah. Hmm, oke. Dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, dua masukan dan satu keluaran, apakah hukum kontinuitas masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut atau harus menggunakan hukum prinsip lain? Apa itu? Ini sebenarnya sangat lama. Nah, saya juga menggunakan ini ya, karena ini sangat lama. Ini sangat lama. Ini mungkin juga lama, tapi masih bisa dieksekut lah. Oh, di sini. Ketika sumber tambahan atau cabang dalam sistem aliran fluida, hukum kontinuitas tetap berlaku, namun dengan penyesuaian yang sesuai untuk memperhitungkan masukan dan keluaran tambahan. Di sini ya, masih berlaku.
Apa perbedaan yang paling mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli? Dan kapan harus menggunakan persamaan Euler dan kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli? Di sini persamaan Euler adalah satu set persamaan diferensial parsial yang digunakan untuk menggambarkan perubahan kecepatan tekanan dalam aliran fluida. Persamaan Euler juga memperhitungkan percepatan fluida dan juga distribusi tekanan secara lengkap, tanpa asumsi tertentu tentang viskositas atau kehilangan energi dalam aliran. Dalam persamaan Euler digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi di mana viskositas dapat diabaikan, atau dalam kasus di mana viskositas tidak berperan signifikan dalam fenomena yang diamati. Misalnya persamaan Euler sering digunakan dalam pemodelan aliran fluida di sekitar benda terbang atau kendaraan supersonik, di mana viskositas fluida biasanya rendah dan efek kompresibilitas lebih signifikan. Mari kita lanjut saja. Lalu untuk persamaan kedua yaitu persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli adalah persamaan yang menggambarkan keseimbangan antara energi kinetik, potensial, dan tekanan dalam aliran fluida yang stabil dan tidak viskus. Lalu persamaan Bernoulli didasarkan pada hukum kekekalan energi dan juga mengasumsikan bahwa aliran fluida bersifat incompressible, tidak viskos, dan mengalir secara stabil. Lalu persamaan Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam situasi di mana tekanan dan kecepatan aliran berubah seperti aliran dalam pipa atau di sekitar benda terbang, di mana efek kompresibilitas fluida diabaikan. Jadi kapanpun harus menggunakan, apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu untuk menggunakan persamaan Euler dan Bernoulli? Tadi yang dikatakan tadi, inkompresibilitas. Tidak ada di sini, di Euler, viskositasnya hampir ditiadakan memang. Lalu di Bernoulli, harus ada perubahan kecepatan dan juga perubahan terus menampang tekanan seperti ya. Compressible. Dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida yang kompresibel? Mengapa atau mengapa tidak? Lalu dengan menggunakan metode manakah yang menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel? Apakah dapat diselesaikan dengan persamaan Euler atau persamaan Bernoulli? Hukum kontinuitas umumnya disasosiasikan dengan aliran fluida inkompresibel karena didasarkan pada asumsi bahwa kerapatan fluida tidak dapat atau tidak berubah selama aliran. Namun, pada aliran fluida yang kompresibel, di mana kerapatan fluida dapat berubah dengan perubahan tekanan dan temperatur, penerapan langsung hukum kontinuitas menjadi lebih kompleks. Dalam aliran fluida yang kompresibel, hukum kontinuitas masih berlaku, namun harus dimodifikasi untuk memperhitungkan efek-efek kompresibilitas. Modifikasi ini melibatkan gangguan di persamaan kekekalan massa dalam bentuk yang lebih umum. Oleh karena itu, hukum kontinuitas pada aliran fluida kompresibel dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kekekalan massa yang lebih kompleks. Yang memperhitungkan perubahan kerapatan sebagai fungsi dari tekanan dan juga temperatur. Dalam menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel, metode yang umum digunakan adalah menggunakan persamaan Euler atau bahkan persamaan Navier-Stokes yang dimodifikasi untuk memperhitungkan efek kompresibilitas. Persamaan Euler sering digunakan untuk menganalisis aliran fluida kompresibel di mana viskositas fluida dapat diabaikan. Sedangkan persamaan Navier-Stokes dapat digunakan untuk kasus yang mempertimbangkan efek viskositas. Dan persamaan Bernoulli selain biasanya dapat digunakan untuk aliran tidak inkompresibel dan juga tidak memperhitungkan efek kompresibilitas. Sehingga dalam kasus ini, aliran fluida kompresibel persamaan Euler atau Navier-Stokes lebih relevan daripada persamaan Bernoulli. Bagaimana hukum kontinuitas? Bagaimana hukum kontinuitas digunakan dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida seperti pada fenomena turbulen atau aliran supersonik?
Sebentar, masih belum. Masih belum. They're both belong. Anyway, hukum kontinuitas merupakan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang berlaku untuk semua jenis aliran fluida, termasuk aliran turbulen maupun aliran supersonik. Meskipun pada kasus-kasus di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida, seperti pada aliran turbulen dan supersonik, hukum kontinuitas tetap digunakan sebagai pedoman dalam menjaga konservasi massa dalam sistem aliran fluida. Lalu dalam aliran turbulen di mana terjadi perpindahan acak dan tidak teratur dalam aliran fluida, hukum kontinuitas tetap diterapkan untuk memastikan bahwa laju aliran massa masuk sama dengan laju aliran massa keluar dari suatu volume kontrol tertentu dalam aliran. Meskipun pada aliran turbulen, distribusi kecepatan dan tekanan pun dapat berubah secara drastis. Di sepanjang aliran, prinsip dasar konservasi massa harus tetap dipertahankan. Sedangkan pada aliran supersonik, di mana kecepatan aliran tidak melebihi kecepatan suara, hukum kontinuitas juga tetap diterapkan untuk memastikan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam wilayah kontrol sama dengan massa yang keluar. Meskipun pada aliran supersonik, fenomena kompresibilitas atau efek kejut dapat mempengaruhi distribusi kerapatan dan tekanan dalam aliran. Prinsip konservasi massa harus tetap dipertahankan untuk analisis yang akurat. Dengan demikian, hukum kontinuitas tetap menjadi pedoman penting dalam menganalisis aliran fluida, termasuk pada situasi di mana terjadi perubahan drastis seperti pada aliran turbulen ataupun supersonik. Meskipun interpretasi dan aplikasinya mungkin berbeda daripada aliran yang lebih stabil atau lambat. Lalu, ada batasan apakah ada batasan untuk atau kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku dalam konteks aliran fluida dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpindahan saluran. Di sini apakah ada batasan kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku dalam konteks aliran fluida dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi analisis dan perancangan sistem perpipaan atau saluran? Ya, otomatis. Lalu alasannya itu alasan kompresibel pada aliran fluida sangat kompresibel seperti pada aliran supersonik atau aliran melalui saluran yang sempit dengan menggunakan kecepatan tinggi. Perubahan kecepatan secara signifikan dapat terjadi dan hukum kontinuitas tidak lagi berlaku dalam bentuk sederhana. Lalu kedua yaitu aliran turbulen, ya tertentu. Dalam ini hal yang tentu karena pada aliran video yang sangat turbulen, di mana terjadi perpindahan acak dan tidak teratur dalam aliran. Distribusi kecepatan dan tekanan dapat berubah secara dramatis di sepanjang aliran. Dalam kasus ini, hukum kontinuitas masih berlaku, tetapi interpretasinya dan aplikasinya menjadi lebih kompleks. Lalu aliran non-Newtonian pada aliran fluida dengan sifat non-Newtonian, seperti pada fluida viskoelastik atau fluida dengan viskositas yang bergantung pada kecepatan geser, hukum kontinuitas masih berlaku, tetapi model-model yang lebih kompleks mungkin diperlukan untuk memperhitungkan perubahan viskositas sepanjang aliran. Lalu ketika hukum kontinuitas tidak berlaku untuk bentuk yang sederhana, hal ini dapat mempengaruhi analisis dan juga perancangan sistem perpipaan atau saluran. Lalu bagaimana hukum kontinuitas dapat diterapkan dalam analisis aliran yang tidak terarah, seperti aliran di sekitar objek yang bergerak dalam air. Oke. Di sini dalam analisis aliran fluida di sekitar objek yang bergerak dalam air, hukum kontinuitas tetap diterapkan dan untuk memastikan informasinya dalam sistem. Sehingga di sini bersamanya itu seperti ini.
Persamaan itu menyatakan bahwa perkalian antara kerapatan dan juga luas penampang serta kecepatan beda sebelum objek harus sama dengan perkalian antara kerapatan luas penampang dan kecepatan aliran fluid setelah objek. Ini menunjukkan bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam volume kontrol sebelum objek harus sama dengan jumlah yang keluar dari volume kontrol setelah objek. Lalu kedua itu mengapa persamaan Euler digunakan untuk menggunakan gerakan fluida dalam mekanik fluida dan apa implikasinya terhadap kecepatan dan tekanan fluida. Euler turbulen. Persamaan juga digunakan untuk menggambarkan gerakan fluida yang mekanika fluida karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika fluida, terutama dalam konteks aliran yang kompresibel dan turbulen. Persamaan ini merupakan perluasan dari hukum Newton tentang gerakan benda padat ke dalam domain fluida. Implikasinya dari penggunaan persamaan Euler terhadap kecepatan dan tekanan fluida adalah sebagai berikut. Kecepatan fluida sama Euler memungkinkan kita untuk memahami perubahan kecepatan fluida sepanjang aliran, baik itu akibat tekanan, gradien, kecepatan, maupun kecepatan fluida dengan menggunakan persamaan Euler. Kita dapat menganalisis bagaimana kecepatan tersebut berubah seiring waktu dan ruang. Lalu implikasi pentingnya adalah kita dapat memahami pembentukan aliran turbulen di mana kecepatan fluida dapat berubah secara acak dan tidak teratur, serta perubahan kecepatan yang terjadi di sepanjang aliran. Lalu pada tekanan fluida, persamaan Euler juga memungkinkan kita untuk menganalisis distribusi tekanan fluida dalam aliran. Ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tekanan perubahan sepanjang aliran, serta memprediksi daerah-daerah dengan tekanan yang tinggi ataupun tekanan yang rendah. Lalu implikasinya dari analisis tekanan fluida menggunakan persamaan Euler adalah kita dapat memahami efek-efek seperti lift atau angkat pada benda terbang atau gaya gesek pada permukaan benda yang terendam dalam fluida. Lalu, kapan persamaan Euler dan persamaan Bernoulli digunakan secara bersama-sama dan bagaimana penggunanya dalam analisis aliran fluida di sepanjang pipa? Yang pertama itu persamaan Euler dan persamaan Bernoulli dapat digunakan bersama-sama dalam analisis aliran fluida di sepanjang pipa untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang karakteristik aliran, meskipun keduanya merupakan persamaan yang berbeda. Lalu pada dasarnya persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan dinamika aliran fluida secara umum, termasuk kecepatan, tekanan, dan juga distribusi energi dalam aliran. Persamaan Euler bersifat umum dan bisa diterapkan dalam aliran fluida apapun, baik itu laminar, turbulen, aliran kompresibel, dan juga inkompresibel. Sementara persamaan Bernoulli merupakan konsekuensi dari hukum kekekalan energi dalam aliran fluida yang stabil dan tidak viskos, sehingga tidak bisa untuk aliran turbulen tentunya. Dalam analisis aliran fluida di semuanya pipa, kedua persamaan ini sering digunakan secara bersama-sama. Persamaan Euler digunakan untuk memodalkan aliran fluida dalam pipa, memperhitungkan perubahan kecepatan tekanan dan distribusi energi dalam aliran. Sementara itu, persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menganalisis bagian-bagian tertentu dalam pipa, di mana perubahan energi potensial dari kinetik sangat signifikan seperti di dalam siku pipa atau di sepanjang yang melintir. Lalu, pertanyaan selanjutnya, dalam konteks fluida non-Newtonian, bagaimana hukum kontinuitas beradaptasi dengan perubahan viskositas fluida? Nice question. Nah, di sini ya, saya akan percepat. Bisa dilihat, alirannya. Nah, bisa dilihat, di sini ada turbulensi. Oh, kenapa ini lama? Karena memang, ya, oke, baik. Algoritm Peter, karena di sini saya sudah berhasil menggunakan
Lihatlah. Oh, pokoknya di sini ada di sini gesekan, di sini gesekan, di sini makanya di sini tambah di sini gesekan. Oh, dia akan terhubung di sini. Di sini dia akan ke sini. Itu, ya, ya. Jadi itu adalah simulasi lattice dan juga Boltzmann model dalam CFD atau Computational Fluid Dynamics. Lalu akan saya lanjutkan pada pertanyaan. Lalu dalam konteks Newtonian, di mana viskositas fluida dapat bervariasi tergantung pada kecepatan geser, tekanan atau waktu. Hukum kontinuitas harus disesuaikan dengan perubahan viskositas fluida. Hal ini karena hukum kontinuitas pada dasarnya didasarkan pada asumsi fluida Newtonian, di mana viskositasnya konstan. Untuk mengadaptasi hukum kontinuitas dengan perubahan viskositas fluida pada fluida non-Newtonian, diperlukan pendekatan yang lebih kompleks. Pendekatan ini biasanya melibatkan penggunaan model viskositas yang lebih kompleks yang memungkinkan viskositas fluida untuk bervariasi dalam ruang dan waktu. Lalu ini di sini adalah modelnya. Model Bingham, konstitutifnya memberikan dia sebagai fungsi kecepatan, geser atau tekanan, pemecahan numerik menggunakan metode numerik, lalu ada eksperimen dengan pengamatan lapangan. Oh, di sini sudah jadi. Oke, baiklah. Di sini jadi, ini harusnya lebih lama dan lebih, wah, kita bisa lihat. Sama saja. Oke, kita sudah melihat ya. Baik, saya akan tutup ini karena ini setelah selesai. Baik, lalu desain analisis sistem pengolahan air limbah. Di sini, bagaimana hukum kontinuitas mempengaruhi desain dan analisis sistem pengolahan air limbah? Desain analisis sistem pengolahan limbah, hukum kontinuitas sangat penting dalam desain dan analisis sistem pengolahan limbah. Dalam konteks ini, hukum kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa aliran air limbah yang masuk ke dalam sistem pengolahan sama dengan aliran yang keluar dari sistem tersebut. Implikasinya adalah bahwa volume air limbah yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan volume air limbah yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan aliran yang dapat mengganggu kinerja sistem. Dengan memanfaatkan prinsip kontinuitas, perencanaan dan implementasi sistem pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan juga efektif. Lalu untuk pendapat adalah bagaimana prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan implementasi radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan juga meminimalisasi efek samping. Dalam radioterapi, prinsip kontinuitas dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan juga implementasi pengobatan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan meminimalkan efek samping. Prinsip kontinuitas dapat diterapkan dalam hal dosis radiasi yang diberikan pada jaringan target dan organ yang sensitif dengan memperhatikan hukum kontinuitas dalam pengaturan dosis. Ini ya, ya. Lalu, baik. Mungkin cukup sekian saya yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Untuk nomor satu, sesi kedua akan saya lanjutkan juga. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Terima kasih untuk Pak Sudi juga. Terima kasih untuk teman-teman. Banyak kurang-kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.